Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Good, wabarakatuh. good evening, everyone. My name is Muhammad Bogyanggoro with my friends Melissa Mulia Ramadayanti and Niken Hunaifa. We are from Group 3, and tonight we'll be presenting about Unit 2, the process of translation. Let's begin. Introduction. Translations involves converting content from one language, source language, to another, target language, while maintain meaning, context, and style. Jadi di sini saya jelasin sedikit. Proses translasi dalam konteks berbahasa adalah proses penerjemahan teks atau komunikasi verbal dari satu bahasa ke bahasa lain. Tujuannya adalah untuk memungkinkan orang yang tidak mengerti bahasa sumber untuk memahami pesan atau teks tersebut dalam bahasa target. Translasi bahasa dapat terjadi dalam berbagai konteks, tidak hanya dalam berbahasa saja, seperti sastra, bisnis, hukum, teknis, dan masih banyak lagi. Penerjemahan adalah proses mengubah teks atau isi dari satu bahasa, yaitu bahasa sumber, ke bahasa lain atau bahasa sasaran dengan tetap mempertahankan makna, konteks, juga gaya aslinya tanpa merubah sedikit pun detail dari makna tersebut. Nah, professional translators skilled in both languages follow key steps. Biasanya profesional translator itu ada skill-skill tertentunya. Number one is understanding the source text, yaitu memahami sumber bahasa, entah itu tentang maknanya, tentang objek yang ingin ditranslasikannya, ataupun dengan artinya. Number two, itu ada research and terminology. Nah, research and terminology itu penelitian dan terminologinya, seperti gathering subject specific knowledge and creating a glossary. Jadi penerjemah seringkali perlu meneliti dan mengumpulkan informasi tentang pokok bahasanya, terutama jika pokok bahasanya bersifat teknis atau khusus. Mereka juga membuat daftar istilah untuk memastikan terjemahan yang konsisten. Seperti itu. Number three ada style and register, choosing appropriate style, tone, and formality. Memilih gaya dan daftar yang tepat. Jadi tergantung pada konteksnya dan target pembacanya. Jadi penerjemah perlu memiliki gaya, nada, juga tingkat formalitas terjemahan yang sesuai. Misalnya kayak dokumen legal atau dokumen dari perusahaan atau dokumen dari kedutaan, seperti itu ya. Gayanya itu kan formal. Number four ada translating, converting text accurately, considering grammar and syntax. Nah, ini adalah langkah intinya nih, di mana penerjemah sebenarnya dilakukan. Penerjemah berupaya mengubah setiap kalimat atau segmen dari bahasa sumber ke bahasa target dengan tetap menjaga keakuratan dan kelancaran. Nah, mereka juga perlu mempertimbangkan strukturnya, tata bahasa, dan sintaksisnya agar menjadi kalimat yang sesuai atau bahasa yang dituju. Number five ada editing and proofreading, improving clarity and quality. Pengeditan, pengoreksian, pembenaran dari suatu penerjemahan. Nah, di sini prosesnya. Jadi setelah terjemahan awal, teks seringkali diedit dan dikoreksi oleh ahli bahasa lain atau penerjemah yang sama. Langkah ini membantu menangkap kesalahan, meningkatkan kejelasan, dan memastikan terjemahan yang terakhir berkualitas tinggi. Jadi memastikan hasil. Number six itu ada cultural adaptation, adapting cultural references and idioms. Adaptasi budaya ya. Jadi penerjemah mungkin perlu mengadaptasi referensi budaya, ekspresi idiomatik, atau metafora tertentu agar sesuai dan dapat dimengerti dalam budaya target. Karena kan seringkali kita berbahasa tidak hanya mengedebatkan bahasa itu sendiri. Setiap negara punya budayanya masing-masing. Seperti itu. Nomor 7 ada formatting. Adjust
adjusting layout if needed. Nah, di sini pemformatan dan tata letak. Dalam beberapa kasus, penerjemah juga bertanggung jawab untuk memformat teks terjemahan agar sesuai dengan tata letak dokumen asli, terutama untuk dokumen seperti brosur, manual, atau situs web seperti e-commerce. Number 8 ada quality assurance, ensuring accuracy through checks. Nah, ini ibaratnya kayak jaminan kualitas gitulah ya. Tergantung pada persyaratan proyek. Mungkin ada langkah jaminan kualitas tambahan seperti terjemahan balik, menerjemahkan teks target kembali ke bahasa sumber untuk memeriksa perbedaan atau tinjauan klien. Biasanya jaminan kualitas ini ada di perusahaan dan itu ada jabatannya tersendiri biasanya. Nomor 9, number 9 itu final review. Last check for errors and compliance. Nah, jadi ini final reviewnya. Jadi tinjauan akhir sebelum dokumen akhir yang diterjemahkan ditinjau untuk terakhir kalinya untuk memastikan dokumen tersebut memenuhi semua persyaratan. Bebas dari kesalahan dan menyampaikan pesan yang diinginkan secara akurat. Dan yang terakhir number 10, delivery. Delivery itu providing the translate content to the client. Pengiriman konten terjemahan dikirimkan ke klien atau diterbitkan tergantung pada tujuan proyek. Penting untuk memastikan bahwa klien puas dengan terjemahannya. Seperti itu. Jadi, translation quality depends on the translator's expertise, text complexity, and available resource, aiming to capture both words and cultural context accurately. Tergantung translatornya juga ya. Jadi, ketepatan menerjemahkan, sumber yang diambil, dan adaptasi budaya pada bahasa tujuan. Seperti itu. Translation process also have some important elements, such as attributives, participles, gerund and tenses markers, auxiliaries and modals, conditional. Next. Okay. Number 1, attributives. In translation, attributives are vital for conveying source text, nuance, and details while adapting it to the target language. They come in various forms. Nah, nanti kita bahas ya. Jadi atributif ini dapat mengacu pada kata-kata atau frasa-frasa dalam bahasa sumber yang digunakan untuk menggambarkan atau memberikan atribut atau sifat khusus pada suatu objek atau subjek. Nah, proses translasi akan mempertahankan atau mencoba mencari ekivalen atribut atau sifat tersebut dalam bahasa target. Dalam kasus klausa adjektif atau atributif yang lebih kompleks, penerjemah harus memastikan bahwa atribut atau sifat yang digambarkan dalam bahasa sumber juga diterjemahkan dengan benar dalam bahasa target untuk memastikan pemahaman yang akurat. Jadi atributif dalam translasi konteks bahasa itu sebenarnya dia elemen-elemen linguistik, cuma sering digunakan untuk menggambarkan atau memberikan atribut pada subjek atau objek dalam teks sumber. Dan penerjemah berusaha semaksimal mungkin untuk mengungkapkannya dengan benar dalam bahasa target. Nah, atributif itu sangat penting karena membantu menyampaikan nuansa, konteks, juga detail spesifik teks sumber, sekaligus menyesuaikannya dengan bahasa sasaran, bahasa tujuan. Nah, terjemahan atributif yang akurat sangat penting untuk menjaga integritas dan makna teks asli. Nah, atributif juga banyak bentuknya ya, various forms. Yang pertama itu ada adjective translation. Matching source adjectives with target language equivalents to preserve qualities. Example, red car, to car with bright color. Terjemahan kata sifat. Jadi, menerjemahkan kata sifat atributif, penerjemah harus menemukan kata sifat yang setara dalam bahasa target. Seperti tadi misalkan mobil merah diubah ke dalam bahasa yang tidak memiliki padanan langsung untuk merah. Merah itu kan warna cerah ya. Nah, jadi
mungkin memerlukan penggunaan frasa seperti mobil dengan warna cerah, seperti itu. Jadi penerjemahannya tidak harus red itu merah, seperti itu. Uh, yang number 2 itu ada adjective phrase translation. Ensuring clarity by accurately conveying additional information. Example, shiny paint job to car with glossy paint. Penerjemahan frasa kata sifat. Nah, menerjemahkan frasa atribut melibatkan memastikan bahwa informasi tambahan yang diberikan oleh frasa tersebut disampaikan secara akurat. Hal ini mungkin memerlukan penyusunan ulang atau restrukturisasi kalimat dalam bahasa target untuk menjaga kejelasan dan konteks. Misalnya menerjemahkan mobil dengan cat yang mengkilap, mungkin menjadi mobil dengan cat mengkilap dalam bahasa target, gitu ya. Lalu ada yang ketiga itu adjective clause translation. Handling complex structures like relative clauses to maintain noun-clause relationships. Example, car that won the race. Penerjemahan klausa kata sifat. Kalau tadi kan frasa kata sifat. Nah, sekarang penerjemahan klausa kata sifat. Klausa kata sifat, klausa relatif, seringkali sulit diterjemahkan karena melibatkan struktur yang lebih kompleks. Penerjemah perlu menjaga hubungan antara kata benda dan klausa sambil menyesuaikannya dengan tata bahasa dan sintaksis bahasa target. Misalnya menerjemahkan tadi mobil yang memenangkan perlombaan. Memerlukan pencarian klausa relatif yang sesuai dalam bahasa target seperti itu. Contohnya misalkan mobil itu memenangkan sebuah perlombaan seperti itu ya. Jadi tidak mengubah makna, tidak mengubah deskripsi, tidak mengubah arti dari bahasa tersebut. Yang nomor 4 itu number 4 ada possessive noun translation. Reserving ownership through equivalent constructions. Example, John's book. Nah, terjemahan kata benda posesif. Kata benda posesif menunjukkan kepemilikan atau kepunyaan. Nah, penerjemah perlu memastikan bahwa hubungan posesif tetap terjaga dalam bahasa target. Misalnya menerjemahkan tadi John's Books, buku Yohanes, itulah ibaratnya, memerlukan penggunaan konstruksi posesif yang setara dalam bahasa target. Number 5 ada participial phrase translation. Adapting participles to maintain intended meanings. Example, broken window to damaged window. Penerjemahan frasa partisipial, menerjemahkan frasa partisipatif melibatkan pencarian partisipal yang setara dan mempertahankan makna yang diinginkan. Misalnya menerjemahkan jendela yang pecah, mungkin memerlukan kata sifat yang sesuai dalam bahasa target, seperti jendela yang rusak. Seperti itu ya. Number 6 ada numeral and demonstrative attributives. Using appropriate words to convey quantity or specificity. Example, 3 books. Nah, jadi ini atribut angka dan demonstratif, jumlah. Saat menerjemahkan angka dan demonstratif, penerjemah perlu menggunakan kata atau ungkapan yang tepat dalam bahasa target untuk menyampaikan kuantitas atau kekhususan yang sama. Misalnya menerjemahkan saya punya 3 buku, berarti menggunakan padanan angka dalam bahasa target. Seperti itu. Jadi nggak cuma bukunya aja yang diterjemahin atau cuma sayanya aja yang diterjemahin, tapi kalau dia bahasa sumbernya saya punya 3 buku, I have 3 books, nah berarti bahasa targetnya ya saya punya 3 buku seperti itu. Ada angka atau jumlah kuantitatif di situ. Yang terakhir ada quantifier translation. Finding equivalence for quantifiers to accurately convey degree or quantity. Example, some money. Nah, penerjemahan quantifier ini hampir mirip ya sama atribut angka tadi. Dia menjelaskan kuantitas atau jumlah. Menerjemahkan quantifier melibatkan pencarian padanan dalam bahasa target yang menyampaikan derajat atau kuantitas yang sama. Hal ini memastikan bahwa maknanya tersampaikan secara akurat. Misalnya menerjemahkan saya punya uang, memerlukan pemilihan bilangan yang sesuai dalam bahasa target.
saya punya uang, some money, itu kan karena dia tidak menyebutkan spesifik nominalnya berapa seperti itu. Nah, successful translation hinges on understanding linguistics and cultural nuance in both languages to capture the original text, essence, and context. Jadi intinya atributif itu dalam penerjemahan memerlukan pertimbangan cermat terhadap nuansa linguistik dan budaya bahasa sumber dan bahasa sasaran juga. Tujuannya adalah untuk menghasilkan terjemahan yang tidak hanya menyampaikan kata-kata, tetapi juga menangkap esensi, konteks, dan makna yang dimaksudkan dari teks asli sambil memastikan teks tersebut sesuai secara budaya dan tata bahasa, adat istiadat juga untuk pembaca sasaran. Hal ini seringkali memerlukan pemahaman mendalam tentang kedua bahasa, mau itu konteks budaya, secara adat istiadat, atau kebiasaan-kebiasaan di masing-masing bahasa asal atau bahasa sumber. Oke, dari saya cukup. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Niken. Dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Bogi. Saya akan menjelaskan tentang participle. Participles play an important role in translation, and their treatment can vary depending on the language involved. Participle adalah peran penting dalam penerjemah dan perlakuannya dapat bervariasi tergantung pada bahasa yang terlibat. Di participle itu ada present participle sama past participle. Yang present participle itu yang pertama menerjemahkan present participle sebagai kata sifat. Dalam banyak kasus, present participle diterjemahkan sebagai bahasa dalam kata sifat dalam bahasa target, terutama ketika kata tersebut memodifikasi kata benda. Misalnya menerjemahkan air yang mengalir dari bahasa Inggris ke bahasa Spanyol mungkin berbeda menjadi bahasa Spanyol yaitu el agua corriente. Jadi tergantung dengan bahasa yang diterjemahkan. Yang kedua, retaining present participle. Itu beberapa bahasa mungkin memiliki bentuk present participle yang serupa. Dalam kasus tersebut, penerjemah dapat memilih untuk mempertahankan participle dalam terjemahannya tanpa berubah signifikan. Misalnya he is singing in English can be translated as I chant in French. Jadi kalau misalnya di bahasa Inggris itu he is singing, tapi kalau di translate ke bahasa lain pasti berbeda juga. Gitu. Yang ketiga ada translating present participle in verb tenses. Present participle juga digunakan dalam bahasa Inggris untuk membentuk present continuous tense. Saat menerjemahkan kalimat, penerjemah memerlukan penggunaan kata kerja yang setara dalam bahasa Inggris ke bahasa target. For example, she is reading a book. May become, kalau ditranslate ke French, jadi elle lit un livre. Terus yang kedua ada past participle. Yang pertama, translating past participle as adjective.
Past participle sering digunakan sebagai kata sifat untuk mendeskripsikan kata benda dalam bahasa Inggris. Dalam terjemahannya, past participle ini dapat diterjemahkan sebagai kata sifat dalam bahasa target. For example, translating the broken window ke Prancis jadi La Ventana Rota. Terus yang kedua, translating past participle in verb tenses. Past participle merupakan bagian integral yang berbagai verb tenses dalam bahasa Inggris, termasuk past simple tense dan present perfect tense. Penerjemah bentuk kata kerja ini mungkin melibatkan penggunaan bentuk kata kerja yang berbeda dalam bahasa target untuk menyampaikan makna yang sama. For example, she has eaten lunch. Terus ditranslate ke Spanish jadi ella ha comido el almuerzo. Jadi penyampaiannya maknanya itu sama kalau misalnya ditranslate dari Inggris ke Spanyol. Terus yang ketiga ada retaining past participle. Retaining participle adalah dalam beberapa kasus bahasa mungkin memiliki bentuk past participle yang serupa dan terjemah dapat memilih untuk mempertahankan past participle dalam terjemahan dengan sedikit perubahan. Misalnya he had spoken in English can be translated as ill-fated peril in French. Dalam bahasa Perancis, di mana perle itu adalah past participle dari berbicara dalam bahasa Perancis. Jadi kunci penerjemah efektif yang melibatkan partisiple adalah dengan mempertimbangkan konteks, struktur, tata bahasa kalimat, dan persyaratan spesifik bahasa target. Penerjemah bertujuan untuk menyampaikan makna yang dimaksud dan menjaga kebenaran tata bahasa sambil menyesuaikan dengan karakter linguistik bahasa target. Next, Kak. Oke, sekarang translating gerund and tense markers such as past, present, and future tense can be negative and dependent. The way they are translated depends on the specific language involved and the grammatical rules in those language. Here are some considerations for translating gerund and tense marker. Terjemahan dan penanda tense seperti past, present, and future tense bisa berbeda-beda tergantung pada konteks. Cara penerjemahnya bergantung pada bahasa spesifik yang terlibat dan aturan tata bahasa dari bahasa tersebut. Yang pertama ada gerund present participle. Menerjemahkan gerund sebagai benda. Dalam banyak bahasa, gerund dapat diterjemahkan sebagai kata benda. Misalnya dalam bahasa Inggris, swimming is fun can be translated to Spanish as nadar es divertido.
dapat diterjemahkan dalam bahasa Spanyol seperti itu. Nadar itu dalam kurung berenang diperlakukan sebagai kata benda. Penerjemah gerund sebagai kata kerja. Dalam beberapa kasus, gerund dapat diterjemahkan sebagai kata kerja dalam target bahasa, tergantung pada struktur kalimat dan konteks. Misalnya, for example, he likes swimming. Might translate Spanish, le gusta nadar. Itu jadi verb-nya. Terus gerund beberapa diterjemahkan juga memilih untuk mempertahankan gerund, penerjemah sedikit perubahannya. Misalnya, eating is important dalam bahasa Inggris dapat diterjemahkan menjadi manage unimportant. Dalam bahasa Prancis, manage adalah pendanaan gerund. Penandaan gerund. Terus yang kedua, tense markers. Matching tense form is penerjemah penanda tense seringkali melibatkan penggunaan bentuk tense yang setara dalam bahasa target. Misalnya bentuk lampau bahasa Inggris, he had, he had, dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis sebagai ie manage. Dengan i manage adalah bentuk lampau dari palungan, beradaptasi. Terus yang kedua, translating gerund as verb. In some cases, gerund may be translated as verb in the target language, depending. Salah. Yang kedua, adapting to target language tense system. Some language have different tense system from English. In such case, the translator needs to adapt the sentence to fit tense system of the target language. For example, I will eat, becoming, becomer. Next slide, Kak. Wait. Okay, meaning sequence in of tenses. Mempertahankan urutan tenses. Dalam beberapa bahasa, urutan tenses mungkin berbeda dari bahasa Inggris. Penerjemah harus memastikan bahwa urutan tenses dijaga agar akurat. Hal ini sangat penting dalam ucapan tidak langsung dan kalimat kompleks. Singkatnya, penerjemahan gerund dan penanda tense melibatkan pertimbangan struktur tata bahasa, konteks, dan nuansa bahasa sumber dan bahasa target. Tujuannya adalah untuk menyampaikan makna yang dimaksudkan secara akurat dengan tetap mematuhi aturan dan konvensi bahasa sasaran. Penerjemah profesional mengandalkan keahlian bahasa dan pemahaman budaya mereka untuk membuat pilihan yang tepat ketika menerjemahkan elemen-elemen ini. Sekian penjelasan dari saya. Akan dilanjutkan dengan Kak Melisa. Silakan, Kak.
Baik, terima kasih sebelumnya, Kanikan. Oke. Number 4 is auxiliary and modals. Auxiliaries and modals is a complex task due to the linguistic variation between language. Consideration include Jadi, auxiliary dan modal ini adalah tugas yang kompleks karena variasi linguistik antar bahasa. Auxiliary dan modal ini meliputi beberapa pertimbangan, yaitu yang pertama, understanding auxiliaries and modals, recognizing the role of auxiliary verb in forming tenses, moods, voices, and aspect, grasping the function of modal verb in expressing possibility, necessity, permission, obligation, and ability. Pengertian auxiliary dan modal mengenali peranan kata kerja bantu dalam membentuk tenses, moods, voices, and aspect. Kemudian fungsi modal verb adalah menyatakan kemungkinan, kebutuhan, izin, kewajiban, dan kemampuan. Kemudian yang kedua yaitu translating auxiliaries, matching tense, aspect, and voice to the target language and adapting passive voice structures when necessary. Menerjemahkan kata bantu, mencocokkan aspek tense dan suara dengan bahasa target serta mengadaptasi struktur karena pasif bila diperlukan. Kemudian selanjutnya yaitu translating modals, finding equivalent modal verb with similar nuance and adapting to language that use persist and contraction to express modality. Menerjemahkan modal, menemukan kata kerja modal yang setara dengan nuansa serupa dan beradaptasi dengan bahasa yang menggunakan frasa atau konstruksi untuk mengekspresikan modalitas. And next is idiomatic and cultural nuance, accounting for idiomatic and culturally specific meanings of modals and auxiliaries. And context and pragmatics, considering context and pragmatic implication to choose and approve. To appropriate auxiliary or modal. And the last is professional expertise, relying on professional translation with linguistic proficiency and cultural understanding for accurate and contextually appropriate translation. And number 5 is conditional. Conditional sentences from one language to another can be a nuanced process, as different languages have their own ways of expressing conditionality, and the structure and use of conditional sentences can vary. Here are some key considerations when translating conditional sentences. Jadi, kalimat bersyarat dari satu bahasa ke bahasa lain dapat menjadi proses yang berbeda. Karena bahasa yang berbeda memiliki caranya sendiri dalam mengungkapkan persyaratan dan struktur, serta penggunaan kalimat bersyarat dapat bervariasi. Berikut adalah beberapa pertimbangan utama ketika menerjemahkan kalimat kondisional. Number 1 is decipher the type of conditional sentence. Conditional sentences are typically categorized into different types based on their likelihood or hypothetical nature. The most common types include zero conditional, first conditional, second conditional, third conditional, and mixed conditionals. It's essential to identify the type of conditional sentence
in the source language before translating it. Number 2 is understand the grammatical structure. Each type of conditional sentence has a distinct grammatical structure involving the use of specific verb forms, modal verb, and conjunction. Understanding the structure is crucial of a correct translation. The third is consider tense and mood. The choice of tense and mood in the target language may differ from that in the source language. Translators should ensure that the tense and mood are appropriate for conveying the same level of conditionality and likelihood. And number 4 is use of modal verbs. Modal verbs such as would, could, should, might, and must. Often play a crucial role in conditional sentences. Translate this modal verb accurately to convey the intended meaning. The next, adapt to cultural and pragmatic differences. Some language and culture might express conditionality differently or have idiomatic expression for certain types of conditions. Be aware of this cultural nuance and adapt the translation accordingly. The sixth is maintain logical coherence. Ensure that the translate conditional sentence maintains logical concerns and is clear to the target audience. In some cases, you might need to repress or use different sentence structure to achieve this. The next is context matters. The context in which the conditional sentence appears is crucial. Consider the broader context on the conversion or text to ensure that the translation aligns with the overall message and tone. And the last is avoid operator translation. Well, it's essential to capture the meaning and structure of conditional sentences accurately, avoid overly literal translation that may sound unnatural in the target language. Focus and conveying the internet message effectively. In summary, conditional sentences require a deep understanding of the grammatical structures and nuance of both and source and the target language, as well as consideration of cultural and pragmatic differences. Skilled translators aim to convey the intended meaning and level of conditionality while maintaining linguistic and contextual appropriateness. Selanjutnya, kesimpulan yang akan dibawakan oleh Kak Bogi. Okay, thank you, Melissa. The conclusion, translation is a complex and multifaceted process that goes beyond mere word-for-word conversion. It requires a deep understanding of language, culture, and context, as well as a degree of subjectivity and creativity. Translators play a vital role in bridging language barriers and ensuring effective communication in a globalized world. It is a complex and nuanced task that requires a deep understanding of both languages and the ability to convey not only the words, but also the meaning and cultural nuance of the original text. Jadi kesimpulannya, penerjemahan adalah proses yang kompleks dan memiliki banyak segi yang lebih dari sekedar konversi. Baik kata demi kata, bahasa demi bahasa, ataupun makna demi makna. Hal ini memerlukan pemahaman mendalam tentang bahasa, budaya, dan konteks, serta tingkat subjektivitas dan kreativitas. Penerjemah memainkan peran penting dalam menjembatani hambatan bahasa
dan memastikan komunikasi yang efektif di dunia global. Maka dari itu tadi ada step by step seperti atributif dan semacamnya. Ini adalah tugas yang kompleks dan berbeda-beda yang memerlukan pemahaman mendalam tentang kedua bahasa dan kemampuan untuk menyampaikan tidak hanya kata-katanya, tetapi juga makna dan nuansa budaya dari teks aslinya. Oke, I think it's enough from group 3. If we have some mistaken from me or Niken or Melissa, please forgive us. And thank you for Niken and Melissa to join in our presentation and your cooperation. If you guys have any question and some input, please comment on the comment section. Oke guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening. Thank you guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Kak. You're welcome.